Kaisar Putih Cina adalah pesawat generasi ke-6 yang telah mendefinisikan ulang masa depan pertempuran udara dan luar angkasa. Pesawat ini menggabungkan teknologi siluman canggih, sistem persenjataan modern, dan kemampuan lingkungan ganda yang memungkinkannya bertransisi antara operasi udara dan luar angkasa dengan mulus. Dirancang untuk mendominasi langit dan jangkauan dekat luar angkasa, White Emperor lebih dari sekadar pesawat tempur siluman biasa. Sekilas, Kaisar Putih tampak seperti seorang prajurit futuristik. Tebak apa? Dalam semua hal, ia adalah pesawat tempur udara futuristik. Desain sudut tajamnya mengurangi visibilitas radar, membuatnya hampir tidak terdeteksi oleh sistem deteksi musuh. Kanopi multibagian yang ramping meminimalkan pantulan radar dan melindungi pilot dari sistem penargetan inframerah dan laser, dengan sayap delta yang ringkas dan tepi yang tajam. Pesawat tempur ini dibuat dengan mengutamakan efisiensi aerodinamis, yang memungkinkannya mencapai kecepatan supersonik sambil mempertahankan kemampuan manuver tinggi, sangat penting untuk menghindari musuh dan menyerang dengan tepat. Tetapi yang benar-benar membedakan White Emperor adalah kemampuan lingkungan gandanya. Ini bukan sekadar jet tempur untuk peperangan udara konvensional, melainkan pesawat tempur udara dan ruang angkasa terpadu yang dirancang untuk beroperasi dengan lancar baik dalam kondisi atmosfer maupun di dekat ruang angkasa. Kaisar Putih melambangkan masa depan operasi kedirgantaraan. Meskipun rincian lengkap mengenai sistem propulsinya masih dirahasiakan, jelas bahwa pesawat ini dapat menggabungkan kecepatan hipersonik dan efisiensi bahan bakar yang canggih, yang memungkinkannya beroperasi di berbagai kondisi lingkungan, mulai dari pertempuran udara di ketinggian tinggi hingga tekanan dan suhu ekstrim dalam misi dekat luar angkasa. Secara internal, White Emperor dibuat untuk fleksibilitas dan kekuatan maksimum. Ruang senjatanya yang diperluas mampu menampung muatan yang lebih berat, termasuk amunisi udara ke darat yang canggih, sambil tetap mempertahankan kemampuan silumannya. Peralatan avionik canggih milik jet tersebut menyempurnakan ergonomi kokpit, memadukan sistem mesin pilot canggih yang menyediakan analisis data waktu nyata, memastikan pilot dapat mengambil keputusan yang tepat di bawah tekanan yang kuat. Di luar pertempuran, White Emperor dapat berfungsi sebagai platform pengintaian yang kuat, menggunakan fitur siluman dan sensor canggihnya untuk mengumpulkan intelijen penting tanpa terdeteksi. Sebagai bagian dari proyek manusia nantian yang lebih luas, pesawat tempur ini mewujudkan visi baru untuk pertempuran udara dan luar angkasa. Kaisar Putih memposisikan Tiongkok untuk mengatasi ancaman udara dan ancaman berbasis ruang angkasa, seperti melawan satelit pengintaian dan berpotensi menyebarkan senjata masa depan ke ruang angkasa. Perubahan ini mengubah ruang dari wilayah damai menjadi arena konflik aktif. Implikasi Kaisar Putih jauh melampaui spesifikasi teknisnya. Ini menantang keseimbangan kekuatan global dan memaksa negara lain untuk mempertimbangkan kembali strategi militer mereka. Dengan perbandingan yang sudah dilakukan terhadap program dominasi udara generasi berikutnya milik Amerika Serikat, kemajuan pesat Tiongkok memaksa adanya evaluasi ulang terhadap masa depan penerbangan militer. Pesawat ini juga menandakan penyimpangan dalam cara orang berpikir tentang luar angkasa. Luar angkasa telah menjadi wilayah eksplorasi ilmiah dan pertahanan pasif selama beberapa dekade. Namun, dengan konsep seperti pesawat antariksa Lenel dan pesawat tempur antariksa tak berawak seperti Zanu, Cina membuktikan bahwa antariksa adalah batas berikutnya untuk keterlibatan militer, sedangkan White Emperor hanyalah permulaan. Prakarsa ini menarik karena Tiongkok tidak hanya mencoba mengejar ketertinggalan dari negara lain. Ia ingin melompat ke depan. Organisasi Kedirgantaraan Besar Cina, termasuk Aviation Industry Corporation of China, berinvestasi besar dalam teknologi yang akan membentuk masa depan jet tempur. Ini termasuk kecerdasan buatan, sistem propulsi baru, dan material canggih yang sebelumnya dianggap mustahil. Pusat-pusat penelitian mengajukan paten untuk inovasi-inovasi ini, menguji desain-desain baru di terowongan angin, dan menerbitkan studi-studi inovatif mengenai sensor kuantum dan kendali penerbangan berbasis AI. Pendekatan Tiongkok berbeda dari upaya-upaya sebelumnya, karena bukan sekadar ingin mengimbangi negara-negara lain di dunia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok bertujuan untuk mengembangkan teknologi yang masih sekadar ide di negara lain,
memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam penerbangan militer. Meskipun ada banyak kegembiraan seputar jet tempur baru ini, penting untuk fokus pada apa yang telah dikonfirmasi secara resmi melalui sumber nyata, termasuk pernyataan pemerintah dan penelitian yang terdokumentasi. Ini membantu memisahkan fakta dari spekulasi dan memberi kita gambaran yang lebih jelas tentang tujuan Cina. Menurut dokumen resmi dari Kementerian Pertahanan Nasional Cina, proyek pesawat tempur generasi berikutnya bukan hanya tentang membuat jet yang lebih baik. Apa arti kemajuan besar ini bagi masa depan peperangan? Mungkinkah jet tempur baru ini menandai dimulainya era baru di mana pertempuran udara dan luar angkasa menyatu dengan mulus? Bergabunglah dengan kami saat kami menjelajahi kemampuan luar biasa pesawat tempur Kaisar Putih Tiongkok yang telah menggemparkan dunia. Ini adalah tentang memikirkan ulang sepenuhnya apa yang dapat dilakukan oleh sebuah jet tempur. Rencana untuk jet baru ini difokuskan pada 5 area utama yang melampaui kemampuan jet generasi kelima saat ini, seperti peningkatan kemampuan siluman dan kontrol penerbangan yang lebih baik. Salah satu inovasi paling menarik adalah apa yang disebut oleh para insinyur kedirgantaraan Tiongkok sebagai fusi multidomain. Kemampuan ini memungkinkan jet tempur untuk mengumpulkan dan memproses informasi dari udara, luar angkasa, darat, dan laut secara bersamaan. Ini merupakan keunggulan besar dalam hal pengumpulan intelijen dan pengambilan keputusan, membuat pesawat lebih sadar terhadap lingkungan sekitarnya secara real-time. Prototipe sistem sensor canggih ini telah didemonstrasikan di Zhuhai Air Show, yang menunjukkan kemajuan Cina dalam mengintegrasikan sistem-sistem rumit ini ke dalam pesawatnya. Kemajuan besar lainnya datang dari pengembangan mesin canggih. Aero Engine Corporation of China sedang mengerjakan desain baru yang menjanjikan peningkatan rasio dorong terhadap berat hingga 30%, membuat jet tempur menjadi lebih kuat dan lebih efisien. Tetapi, peningkatan ini bukan hanya soal kekuatan kasar. Mesin tersebut dirancang agar dapat menyesuaikan kinerjanya secara real-time, mengikuti perubahan kondisi penerbangan. Dengan begitu, pesawat bisa beradaptasi dengan berbagai situasi pertempuran, memastikan kinerja optimal di setiap fase misi, baik saat melaju dengan kecepatan supersonik maupun saat menghadapi lingkungan ekstrim. Dalam hal teknologi siluman, Cina bahkan melangkah lebih jauh dari desain penghindaran radar tradisional. Para peneliti sedang mengembangkan material komposit baru yang tidak hanya membuat pesawat lebih sulit dideteksi, tetapi juga secara aktif menyesuaikan diri dengan berbagai jenis sensor musuh. Bayangkan seperti seekor bunglon yang bisa mengubah warna tubuhnya untuk menyatu dengan lingkungan sekitar. Dalam kasus ini, material pesawat akan mampu mengubah karakteristik pantulan radarnya agar bisa menghindari deteksi dari berbagai sistem sensor lawan. Inovasi ini diharapkan memberi jet tempur masa depan Cina keunggulan signifikan dalam operasi siluman. Fitur utama lain yang membedakan jet tempur generasi berikutnya Cina adalah otonomi hibrida. Meskipun jet tanpa pilot sepenuhnya mungkin belum akan hadir dalam waktu dekat, teknologi ini memungkinkan pilot tetap memegang kendali penuh, namun dibantu oleh sistem kecerdasan buatan, AI. AI akan membantu dalam tugas-tugas kritis seperti mengidentifikasi target dan menentukan jalur penerbangan paling efisien. Kolaborasi antara manusia dan mesin ini diharapkan meningkatkan efisiensi operasional dan membuat jet lebih lincah serta lebih responsif dalam berbagai skenario pertempuran. Selain itu, pengembangan senjata energi terarah juga menjadi bidang yang sedang digarap oleh Tiongkok. Meskipun teknologi senjata laser ringan ini masih dalam tahap awal, para peneliti Tiongkok telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam teknologi dasar yang dibutuhkan untuk membangunnya. Sistem energi terarah ini memiliki potensi untuk merevolusi peperangan udara dengan menawarkan kemampuan untuk melumpuhkan atau menghancurkan target musuh dengan presisi tinggi dan kecepatan instan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada amunisi konvensional. Yang membuat semua ini semakin menarik adalah fakta bahwa terobosan teknologi ini bukan sekadar teori atau konsep di atas kertas. Teknologi-teknologi tersebut sudah didemonstrasikan dalam bentuk prototipe dunia nyata. Pada pameran teknologi Cina baru-baru ini, berbagai perusahaan telah memamerkan model kerja dari sistem radar canggih, material komposit baru,
serta sistem kendali penerbangan berbasis AI. Ini bukan sekadar janji masa depan, melainkan teknologi yang benar-benar sedang disempurnakan untuk digunakan dalam operasi militer. Garis waktu Tiongkok untuk mencapai semua kemajuan ini juga sangat ambisius, namun realistis. Pemerintah secara terbuka telah menyatakan tujuannya untuk mencapai tonggak pembangunan utama pada tahun 2027, dengan kemajuan lebih lanjut yang direncanakan hingga tahun 2035. Pendekatan metodis ini, dengan tolok ukur teknis yang jelas di setiap tahap, menunjukkan bahwa Tiongkok benar-benar berkomitmen untuk mengubah teknologi futuristik ini menjadi kenyataan operasional. Universitas, lembaga penelitian, dan fasilitas manufaktur di seluruh Tiongkok saat ini sedang bekerja sama secara erat untuk memenuhi tujuan ambisius ini. Kolaborasi ini terlihat nyata dalam jumlah paten yang diajukan, makalah penelitian yang diterbitkan, dan demonstrasi publik yang menunjukkan kemajuan teknologi kedirgantaraan Tiongkok. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan dan mari kita lanjutkan. Salah satu area paling mengesankan dalam